Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan semoga kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kalian. Oke, jadi aku mau ngebahas tentang 3 tips cara aku untuk berubah menjadi orang yang lebih pemberani. Pemberani di sini maksudnya bukan orang yang pemberani buat ngelawan orang tua ya guys, bukan ya. Tapi pemberani di sini maksudnya itu berani untuk mengungkapkan pendapat kita, berani untuk bertanya, berani untuk tampil di depan umum, dan juga berani untuk mengambil kesempatan. Yang pertama, mulai membuka diri. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kita bisa membuka diri kita untuk lebih mau bergaul dengan semua orang, mau berteman dengan siapapun, gak malu-malu, dan juga melawan rasa takut kita. Karena dari teman-teman juga pasti banyak banget gak sih yang pada takut untuk ketemu sama orang baru, terus juga takut buat berkenalan sama orang yang baru kita temuin gitu. Terus abis itu bahkan kalau misalnya kita mau bergaul sama orang lain aja yang baru kita kenal, itu kita rasanya takut banget dinilai buruk duluan sama orang yang baru kita kenal itu. Jadi coba teman-teman untuk lebih berusaha memulai semuanya, memulai obrolan atau bertanya-tanya hal-hal kecil atau setidaknya basa-basi gitu, karena sebenarnya basa-basi itu gak melulu negatif atau buruk ya, karena dari basa-basi itu kita bisa memperluas komunitas kita bisa yang tadinya kita gak temenan sama dia, kita bisa bergaul sama dia, temenan sama dia, yang tadinya gak deket bahkan bisa jadi deket cuman karena hal sepele, basa-basi. Cuman karena basa-basi kenalan atau misalnya nanya gitu, dari mana, namanya siapa ya, terus habis itu kok mau sekolah di sini juga, atau misalnya kayak gitu aja, hal-hal sepele bisa bikin kalian lebih deket sama dia, lebih akrab sama dia. Jangan selalu berprinsip, gue kan maunya dia duluan, gue kan maunya diduluin sama orang duluan. Kalau misalnya dia nggak nyapa gue, atau misalnya dia nggak mau kenalan sama gue nggak mau gitu. Jangan kayak gitu. Kita kalau misalnya mau lebih percaya diri, mau membuka diri biar jadi orang yang lebih berani, kita harus memulai semuanya duluan. Kita harus mulai belajar buat menyapa duluan. Walaupun hanya sekedar menyapa aja, misalnya dia itu gak nyapa kita balik, gak ngerespon kita, it's okay, gak apa-apa guys. Karena walaupun dia gak ngebales kita, setidaknya kita udah berusaha. Misalnya kan aku malu gitu loh, tapi kan gue malu kalau misalnya dia aja gak ngerespon. Kalau misalnya kalian masih mikir-mikir hal-hal kayak gitu, masih ya ibarat hitung-hitungan, itu kalian gak bakal pernah maju. Biarin aja kalau misalnya dia mau respon kita atau enggak, atau sekedar senyum aja, itu juga bisa hal sepele yang bisa kalian lakuin untuk membuka diri kalian, dikenal sama orang-orang, membuka diri kalian lebih berani lagi. Yang kedua, memaksakan untuk tampil. Kenapa harus tampil? Karena dari tampil itu kita bisa mengasah keberanian kita. Yang tadinya kita nggak terbiasa, kita bisa jadi terbiasa. Walaupun awalnya takut, awalnya malu, awalnya minder, awalnya insecure, itu dari situ kita bisa melatih keberanian kita sedikit demi sedikit. Awalnya cuma sekali, kita bisa jadi 10 kali buat tampil. Karena awalnya juga aku memaksakan diri aku untuk berani tampil di kelas. Jadi waktu itu aku di SD itu gak pernah sama sekali tampil di kelas, bahkan sekedar presentasi aja aku malu. Tapi semenjak di SMP aku memaksakan diri aku untuk berani presentasi dan juga berani untuk menjawab pertanyaan dari guru. Walaupun jawaban itu salah, berkali-kali aku salah, tapi aku
berusaha buat gak malu, aku hilangin pikiran-pikiran negatif aku biarin aja, aku selalu bilang sama diri aku, gak apa-apa kalau misalnya salah, karena kita belajar. Di sekolah itu kita belajar, bukan cuman datang terus abis itu maunya kita langsung berhasil gitu. Ya enggak, karena yang namanya ilmu juga ibarat pohon, ditanam dulu, terus disiram dulu, dirawat dulu, baru bisa tumbuh, terus baru berbuah gitu. Bukan yang baru ditanam terus langsung berbuah, itu enggak guys. Jadi semuanya ada prosesnya. Kalau misalnya kita mau untuk tampil, kita juga harus memaksakan diri kita untuk tampil sekedar hal-hal kecil aja. Bahkan aku menargetkan diri aku sehari itu aku harus jawab pertanyaan minimal 2 atau 3 pas aku kelas 7. Dari situ, dari mulai aku terbiasa menjawab pertanyaan guru, lama-lama aku mulai terbiasa buat presentasi, tampil di depan. Terus kalau misalnya diketawain gimana? Kalau misalnya diketawain ya biarin aja, anggap aja kalau misalnya kamu lagi tampil di depan itu gak ada orang yang lihat kamu cuman jadi diri kamu sendiri, kamu cuma sendiri di situ. Di ruangan itu anggap aja kamu cuma sendiri. Gak ada siapa-siapa, jadi gak ada orang yang tahu kamu ngomong apa, kamu jawab apa. Anggap aja kayak gitu. Dan anggap aja orang-orang yang ngetawain kamu atau yang ngehujat kamu itu cuman angin, cuman lewat doang. Karena semua orang bakal lupa. Bahkan kalian tampil di depan, terus abis itu kalian salah, terus mereka oke, ketawain kalian, tapi setelah 5 menit aja tuh mereka pasti bakal lupa itu. Apalagi sampai seminggu, 2 hari, terus habis itu berbulan-bulan, itu mereka nggak bakal inget kalau misalnya kamu pernah gagal, pernah salah pas tampil. Karena setiap orang itu nggak seperduli itu sama kalian, mereka cuman tahu peduli pas kalian di situ aja. Tapi kalau misalnya besok-besokannya lagi, mereka nggak bakal peduli kamu udah salah, kamu berhasil, mereka nggak bakal peduli. Jadi buat apa kalian musing-musingin, mikirin hal-hal negatif yang mereka omongin, kayak aduh aku diketawain nih, malu, gimana ya, terus habis itu pasti mereka bakal inget terus. Enggak, mereka nggak bakal inget itu. 5 menit kemudian, 3 menit kemudian, bahkan semenit kemudian pun setelah mereka ngetawain kamu, itu mereka pasti lupa. Mereka pasti lupa kamu salahnya di mana, salahnya apa, kalimatnya apa. Itu mereka pasti bakal lupa. Jadi, maksain diri kamu buat tampil dari hal-hal kecil. Itu yang melatih keberanian kamu. Kalau kamu udah terbiasa dari hal-hal kecil, pasti kamu terbiasa hal-hal besarnya itu. Dari kalian memaksakan diri itu dan dari kalian melatih terus-menerus keberanian kalian, mental kalian, lama-kelamaan kalian pasti berani buat berpendapat, kalian berani buat bertanya tanpa harus ada orang yang ngedukung kalian dari belakang gitu, kayak ngomong-ngomongin mulu, kayak maju apa maju gitu, atau misalnya tuh tanya gitu. Itu lama-kelamaan kalian terbiasa sendiri, langsung aja gitu, kayak spontan, langsung angkat tangan terus bertanya. Terus habis itu kalau misalnya lagi diskusi, kalian langsung aja ngomong tanpa harus mikir-mikir dulu gitu, kayak menurut saya langsung bla 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 bla. Dari hal-hal kecil itu, dari hal-hal kalian berani tampil, dari hal kalian memaksakan diri, pasti lama-kelamaan semuanya pasti bakal terbiasa. Kalian berani buat berpendapat, kalian berani buat bertanya, kalian juga berani buat ngambil kesempatan-kesempatan yang ada. Yang ketiga, ambil di setiap kesempatan. Setiap ada kesempatan, kalau misalnya kalian ditawarin buat tampil di depan umum, terus habis itu kalian ditawarin buat ada yang mau bertanya apa enggak, kalian ambil aja kesempatan itu. Nanya hal apa aja, nanya aja hal-hal yang mau kalian tanyain.
Kalau misalnya kalian udah berani tampil, berani buat bertanya, aktif di kelas atau aktif dimanapun itu, orang-orang juga jadi pada tahu kalau misalnya kalian bisa dipercaya, kalian berani dan kalian bertanggung jawab. Dan mereka pasti selalu menawarkan kesempatan-kesempatan yang ada kepada kalian. Jadi, manfaatin semua kesempatan yang ada, jangan pernah takut ambil risiko atau kalian akan kehilangan kesempatan. Jadi hal-hal kecil itu yang bisa merubah aku menjadi lebih pemberani. Semoga kalian juga bisa menerapkannya. Dan aku nggak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin ke kalian bahwa mulai sekarang dan jangan pernah nunggu waktu yang tepat. Karena nggak akan pernah ada waktu yang tepat. Aku Rifa Nur Syamsiah, semoga kalian suka dengan konten-konten aku. See you!